Kekacauan telah menghampiri dompet Putin dan sekarang rakyat Hungaria berbaris menentang sumber uangnya yang hilang. Sebuah putusan besar dari Pengadilan Eropa menyatakan bahwa merusak infrastruktur energi Rusia bukanlah kejahatan, melainkan tindakan membela diri. Keputusan hukum yang mengejutkan ini berarti bahwa pipa Drozhba, jalur minyak utama terakhir Rusia ke Eropa, kini menjadi target yang sah. Itulah sebabnya sekutu terdekat Putin di Eropa, Viktor Orban, berteriak bahwa ini adalah ancaman teroris. Tapi inilah yang diinginkan para pengunjuk rasa Hongaria. Beberapa hari yang lalu, ratusan ribu warga turun ke jalan-jalan di Budapest sambil meneriakkan, "Rusia pulang!" Karena hal ini, Orban panik secara terbuka setelah ia membangun seluruh partainya dengan menentang Eropa dan mendukung Rusia. Dan sekarang, tampaknya rakyat Hungaria ingin dia turun karena pengkhianatannya. Sering disebut pro-Rusia, Orban mengkritik tajam Uni Eropa dalam pidatonya. Brussels, saya memutuskan untuk berperang. Negara-negara pendukung perang sudah membentuk aliansi perang dengan keanggunan yang alami. Mereka menyebutnya koalisi negara-negara bersedia. Mereka bersedia mengirim orang lain untuk mati. Tidak mau membuat orang lain mati. Sering menentang blok, Viktor Orban kerap memakai veto Hongaria untuk menghalangi negosiasi masuknya Ukraina ke Uni Eropa, serta menentang pengiriman senjata ke Kiev atau penerapan sanksi terhadap Moskow, dan menolak untuk berhenti membeli gas Rusia. Apa yang Anda dengar tadi memang mengerikan, tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dia katakan. Dalam beberapa kesempatan, Orban justru menyalahkan Ukraina atas invasi Rusia, bukan Vladimir Putin. Uni Eropa menanggapi dengan mengatakan seharusnya juga menyalahkan orang Hungaria atas invasi Soviet 1956. Itu membawa kita tepat ke unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari lalu pada 23 Oktober. Jadi begini, unjuk rasa itu memperingati protes pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 1956 di Hungaria. Pada saat itu, rakyat Hungaria bangkit dalam tantangan nasional secara spontan terhadap satu dekade penindasan Soviet. Ini adalah peristiwa besar sehingga untuk sesaat, bahkan negara-negara barat mulai percaya bahwa tirai besi bisa dipecahkan. Pemberontakan dimulai di Budapest. Ratusan ribu mahasiswa dan warga berbaris dengan tuntutan sederhana. Mereka menginginkan kebebasan politik, diakhirinya pemerintahan komunis satu partai, dan penarikan pasukan Soviet. Perlahan-lahan, aksi protes itu semakin membesar. Aksi itu begitu besar hingga partai komunis yang berkuasa harus memenuhi beberapa tuntutan. Akibat protes itu, pemimpin protes diangkat jadi Perdana Menteri. Imre Nagy dikenal sebagai seorang reformis, dan bahkan baru setahun lalu menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun ia dicopot dari jabatannya karena dianggap terlalu liberal. Inilah alasan kenapa orang ingin dia kembali. Saat kembali jadi Perdana Menteri, dia umumkan polisi rahasia dibubarkan dan pemilu bebas. Yang terpenting, dia menyatakan Hongaria netral dan keluar dari Pakta Warsawa yang dipimpin Soviet. Namun bagi Kremlin, ini adalah ancaman eksistensial. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev melihat upaya Hongaria keluar dari Pakta Warsawa sebagai kelemahan yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu, pada 4 November 1956 Soviet menginvasi Hongaria. Lebih dari 20.000 tentara Soviet dan ribuan tank memasuki negara itu mengepung kota Budapest. Meski ada perlawanan sengit dan heroik dari jalan ke jalan, pejuang kemerdekaan Hongaria kalah dalam persenjataan. Pemberontakan berhasil dipadamkan. Sekitar 3.000 warga Hongaria tewas dalam penindasan itu. Soviet memasang pemerintahan boneka baru dan Perdana Menteri Nagy ditangkap serta dieksekusi. Pesannya sangat brutal dan jelas. Di dalam blok Soviet tidak ada jalan menuju kebebasan yang dapat diterima. 20.000 warga Hungaria harus meninggalkan negaranya setelah peristiwa ini. Inilah harga tragis yang mereka bayar demi beberapa hari harapan. Tapi Anda lihat, kenangan tahun 1956 adalah alasan mengapa seruan Rusia pulang saat ini sangat bergema di Hongaria.
Dan itulah sebabnya, bagi Viktor Orban, teriakan-teriakan ini adalah sinyal bahwa kekuasaannya mulai memudar. Pemimpin oposisi politik ini adalah Peter Magyar, mantan orang dalam pemerintahan dan seorang pengacara yang memisahkan diri dari partai yang berkuasa. Kenaikan Magyar sangat spektakuler. Dia menjadi kekuatan politik hampir dalam semalam. Protes yang diadakan sekarang didorong oleh kemarahan luas atas korupsi, ekonomi yang stagnan, dan yang paling penting, penentangan Orban yang konsisten terhadap kebijakan Uni Eropa mengenai Ukraina. Sementara Orban berbaris di bawah panji perdamaian dan tidak ingin mati demi Ukraina. Kerumunan Maguire membandingkan kebijakan Orban dengan tirani Soviet yang dilawan bangsanya pada 1956. Dengarkan pidatonya saat unjuk rasa beberapa hari lalu. Orang-orang Magyar yang berjuang demi tanah air. Orang Hungaria yang rela berkorban demi tanah air dan kebebasan. Kita yang hari ini berkumpul di lapangan pahlawan. Kita mendapatkan takdir agar menjadi pewaris yang layak. Takdir ini sekarang menjadi milik kita untuk menjadi pewaris yang layak bagi para pahlawan tahun 1956. Sekarang giliran kita untuk berdiri bersama, saling bergantung satu sama lain untuk menyatukan kembali bangsa ini. Mari kita satukan kembali bangsa ini. Tapi, kau tahu, bagi Orban, kabar buruknya tidak berhenti sampai di situ saja. Sejak invasi Rusia dimulai, Hungaria menjadi salah satu dari sedikit negara di Eropa yang menolak untuk berhenti membeli minyak Rusia. Bahkan, Hungaria telah membayar Putin puluhan miliar dolar selama 3 tahun terakhir, yang kemudian digunakan Putin untuk membunuh warga sipil Ukraina. Dan setiap kali Orban ditanya tentang hal ini, jawabannya selalu sama. Hungaria terkurung daratan, jadi mereka hanya bisa bergantung pada Rusia. Dengarkan baik-baik. Presiden Zelensky meminta Anda berhenti membeli minyak Rusia dan menilai Anda lebih mendukung Rusia daripada Amerika. Bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak bisa mengubah geografi. Saya hanya berusaha sedang menjadi pria yang kuat. Saya bisa mengubah kebijakan, tapi saya tidak bisa mengubah geografi. Hongaria negara terkurung daratan, jadi hanya punya pipa dan harus beli minyak dari Rusia. Sekarang, penolakan Orban adalah alasan mengapa sanksi Trump yang baru ini menjadi pukulan besar bagi ekonomi Hongaria yang sudah sedang kesulitan. Karena sanksi tersebut, sekarang Hongaria berisiko terkena sanksi juga jika terus membeli minyak Rusia yang sangat disukai Orban itu. Inilah alasan utama Orban buru-buru ke Washington saat saya merekam video ini, untuk meyakinkan Presiden Trump agar memberinya pengecualian. Tapi, Anda lihat, alasan Hongaria yang telah digunakan Orban itu mungkin sebenarnya tidak akan berhasil. Uni Eropa telah menawarkan Hongaria beberapa opsi untuk menggantikan minyak Rusia. Opsi termudah, Hongaria bisa mendapat minyak dengan harga sama lewat rute lebih pendek dari Kroasia. Komisi Uni Eropa sebenarnya menjamin bahwa mereka bisa menggantikan seluruh permintaan yang dimiliki Hongaria yang selama ini didapatkan dari Rusia. Dan inilah alasan mengapa Orban panik, karena dia bisa melihat bahwa Amerika Serikat sebenarnya mendukung rencana ini. Dengarkan apa yang dikatakan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO pagi ini. Jadi Turki dan Slovakia proyek ini masih terus membawa minyak dan gas Rusia. Itu sebuah rencana yang melaksanakan rencana untuk menghentikan ketergantungan mereka pada minyak dan gas Rusia. Dan Anda tahu Hungaria belum membuat rencana atau mengambil langkah aktif seperti banyak tetangganya. Jadi kami akan bekerjasama dengan negara tetangga mereka seperti Kroasia dan negara-negara lainnya yang hak membahas mereka melepaskan diri. Dan Anda tahu pipa itu kemungkinan besar juga akan ditutup dalam beberapa tahun. Banyak perencanaan perlu dilakukan teman-teman di Hungaria dan kami akan membantu mereka sebagai sekutu yang baik buat rencana dan laksanakan agar mereka lepas dari minyak dan gas Rusia. Sebenarnya ini mungkin kekhawatiran terkecil karena sebentar lagi Hungaria mungkin tak bisa lagi mendapat minyak Rusia meski mau. Ini tentang pipa Druzheba yang digunakan Hungaria untuk memperoleh minyak dari Rusia. Sekarang untuk memahami masalah ini, kita perlu kembali ke tahun 2022 ketika seseorang, dan kita tidak tahu siapa orang itu, meledakkan. Pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 pipa-pipa ini dibangun untuk mengalirkan gas alam dari Rusia ke Jerman. Nah, bulan lalu, sepertinya jaksa Jerman mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk seorang warga Ukraina yang tinggal di Polandia. Menurut jaksa Jerman, dia adalah bagian dari tim beranggotakan 7 orang
yang melakukan serangan terhadap pipa tersebut. Jaksa berharap pengadilan Polandia akan mengekstradisi orang ini ke Jerman agar dia bisa diadili. Keputusan Polandia soal ini sangat mengejutkan semua pihak, termasuk Hongaria. Dengarkan langsung pernyataan hakim. Singkatnya, Ukraina dan pasukan khususnya selama masih ada. Beliau dengan kata lain, jika itu adalah Ukraina dan pasukan khususnya, termasuk orang yang sedang dicari. Rudociągów wroga. Mengorganisir misi bersenjata untuk menghancurkan pipa musuh bukan pelanggaran hukum, justru dibenarkan, rasional dan adil. Rasional dan adil. Saya ingin memperjelas bahwa hakim tidak menyatakan terdakwa benar-benar melakukan serangan itu. Karena belum ada persidangan dan dia belum dinyatakan bersalah. Tapi yang sebenarnya dikatakan hakim adalah, bahkan jika dia memang melakukan serangan itu, hal tersebut sepenuhnya dibenarkan. Dalam situasi ini, Rusia sedang menginvasi Ukraina. Dan tentu saja, Ukraina tidak berkewajiban untuk melindungi aset-aset Rusia. Sekarang, berdasarkan argumen tersebut, hakim menolak permintaan ekstradisi dari Jerman, dan jaksa Polandia juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengajukan banding atas keputusan hakim itu. Wakil Perdana Menteri Polandia bisa menjelaskan ini jauh lebih baik dari saya. Silakan lihat penjelasannya. Ketika seorang agresor asing membombardir negara Anda secara sah dapat membalas dengan menyabotase kemampuan agresor tersebut untuk membiayai perang. Itu namanya membela diri. Dan sedikit catatan tambahan, Wakil Perdana Menteri Polandia, Radosław Siekierski, dengan cepat menjadi salah satu politisi favorit saya, bukan hanya di Polandia, tapi di seluruh dunia. Dia sangat pandai berbicara dan sangat karismatik. Dan di atas itu semua, dia tidak takut untuk menantang Putin secara terbuka. Perang kolonial biasanya berlangsung sekitar 1 dekade. Perang itu hanya berakhir ketika pihak agresor menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Dan biasanya perang itu diakhiri oleh tim yang berbeda dari yang memulainya. Wah, itu berarti Anda berbicara tentang kemungkinan bertahun-tahun lagi, maksud saya, tergantung apakah Anda mulai pada tahun 2014 atau 2022. Anda membahas kemungkinan pergantian rezim di Rusia. Kalau Anda melihat sejarah Rusia, Rusia sudah kalah banyak perang. Perang Crimea, perang Rusia-Jepang. Rusia tersingkir dari Perang Dunia I kalah saat invasi ke Polandia 1920, invasi ke Afghanistan, dan Perang Dingin. Dan semuanya punya satu kesamaan. Hanya setelah perang barulah ada reformasi di Rusia, dan faktanya reformasi hanya terjadi setelah perang yang kalah. Sebenarnya kekalahan Rusia dalam perang ini baik untuk Ukraina, Eropa, bahkan Rusia sendiri. Dalam hampir semua kasus itu, rezim di Rusia berganti. Setelah perang Rusia-Jepang yang sebenarnya diakhiri oleh Presiden Amerika Serikat, Teddy Roosevelt. Perjanjian Portsmouth memberi Nikolai II tambahan waktu 12 tahun. Namun, kembali ke topik utama, pesan ini juga dikonfirmasi Perdana Menteri Polandia dengan cara puitis. Lihatlah, masalah dengan Nord Stream bukan karena itu diledakkan, masalahnya adalah karena itu dibangun. Pesan-pesan seperti ini, serta keputusan hakim Polandia, membuat Hongaria takut. Karena sama seperti pipa Nord Stream, Hongaria juga memiliki pipa yang berasal dari Rusia dan yang digunakan Putin untuk mendanai perangnya. Pipa ini tidak lain adalah pipa Druzhba. Dan perhatikan bagian yang berasal dari Belarus ke Ukraina, lalu menuju Slovakia dan Hongaria. Nah, itulah pipa yang membuat Orban tetap bertahan, tapi bahkan bagi Putin, ini adalah pipa yang sangat penting. Dalam 3 tahun terakhir, dia meraup miliaran dolar tiap tahun meski ada sanksi. Bagi Putin, ini cara efektif untuk mengakali sanksi. Saat pertama kali melihat peta ini beberapa bulan lalu, saya langsung bertanya, mengapa Ukraina tidak mematikan saja bagian yang melewati wilayahnya?
Sebenarnya jawabannya sederhana. Ukraina tidak ingin membuat marah Uni Eropa, jadi Ukraina berharap Uni Eropa memberi mereka izin untuk mematikannya. Uni Eropa juga telah mencoba mengesahkan sejumlah undang-undang untuk tujuan tersebut. Tapi selalu veto dari Hungaria yang terus menghalangi rencana untuk mematikan pipa ini. Nah, sekarang tampaknya berdasarkan putusan baru dari Polandia, pejabat Hungaria sedikit khawatir tentang menjaga pipa ini tetap berjalan. Lihat reaksi Menteri Luar Negeri Hungaria. Ini untuk yang belum akrab dengan Twitter. Tweet pertama berasal dari Perdana Menteri Polandia yang menyatakan pengadilan menolak permintaan ekstradisi. Menlu Hungaria menanggapi dengan mengatakan, skandal. Menurut Polandia, jika Anda tidak menyukai infrastruktur di Eropa, Anda bisa langsung meledakkannya saja. Dengan ini, mereka memberikan izin awal untuk serangan teroris di Eropa. Polandia tidak hanya membebaskan, tetapi juga merayakan seorang teroris. Inilah yang terjadi pada supremasi hukum di Eropa. Pesan saya kepada Menteri Luar Negeri Hungaria sekarang cukup sederhana. Jika dia benci teroris, sebaiknya hentikan Perdana Menterinya mengunjungi salah satu di Kremlin. Untuk memperjelas lagi, jika Menteri Luar Negeri Hungaria menonton video ini, Hakim Polandia tidak pernah bilang kamu boleh meledakkan apapun. Dia bilang jika negaramu diserang, kamu bisa menargetkan keuangan mereka sebagai bentuk membela diri. Untuk memperjelas, jika Menteri Luar Negeri Hungaria belum tahu detailnya, serangan ini tidak terjadi di Polandia. Nord Stream diledakkan di perairan internasional. Ukraina dan warga Ukraina sepenuhnya berhak melakukan itu. Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan orang ini yang melakukannya, tapi kalau memang dia yang melakukannya, itu sepenuhnya bisa dimengerti. Saya bukan pengacara, jadi saya tidak akan membahas legalitasnya. Namun secara moral, Rusia membunuh anak-anak Ukraina di taman kanak-kanak. Kita punya rekamannya, dan Rusia menyerang apartemen Ukraina, panti jompo Ukraina. Menurut saya sangat adil bagi Ukraina untuk menghancurkan apapun yang digunakan Rusia untuk mendanai rudal dan drone tersebut. Tebak apa? Pemilu Hongaria tinggal 6 bulan lagi. Saya rasa Orban dan Menteri Luar Negerinya akan terkejut mengetahui bahkan warga Hongaria pun setuju dengan saya. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa tekan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.